Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Biasir wa la tasir bi tamam khair. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kenapa? Gimana terangnya? Tapi kalau tak kini ilan nafsu tak akan melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas bahwa jika seseorang memberikan ma'rifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya keyakinan bersinar terang di dalam hatinya, maka yang terlihat adalah sebaliknya. Akhirat terasa sangat dekat dan dunia yang nampak di depan mata menjadi sesuatu yang tidak nampak dikarenakan cahaya hati yang begitu terang benderang. Itu efek pertamanya. Nah, efek selanjutnya adalah yang dijelaskan di dalam hikmah pada kesempatan kali ini. Kalau cahaya iman itu, cahaya keyakinan itu sudah bersinar sempurna dalam diri seseorang, maka dia akan menutup segala wujudnya makhluk. Dan mata akan senantiasa tertuju kepada bahwa makhluk ini tidak ada. Dan yang tersisa hanyalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikid Dayyan, yang Maha merajai dan Maha membalas semua. Itulah hikmah yang beliau sebutkan, ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ah id la syai'a ma'ah walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ah. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ah id la syai'a ma'ah walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ah. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ah illa syai'a ma'ah walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ah. Beliau menyebutkan bahwa tidak ada yang menghalangimu dari Allah, atau sesuatu tidak dapat menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada sesuatu yang bersama Allah itu nggak ada. Tapi yang menghijab kita dari Allah adalah prasangka kita yang salah bahwa ada sesuatu bersama. Ya samalah itu orang buta semuanya ini jelas besar banget. Dunia ini terang, dunia ini indah. Kata orang buta yang enggak, gelap. Malah apa dunia ini ada yang nutupin gitu? Enggak ada. Sesuatu yang ada dalam diri dia ya menutupi. Dan dunianya emang ada yang nutupin gitu. Dunianya tidak ada yang menutupi. Tapi sesuatu yang bersama diri dia itulah yang menutupi besarnya, jelasnya, nyatanya dunia yang ada di hadapan kita. Ya, itulah ini yang disebut dengan hijab. Ini disebut dengan hijab. Nah, hijab itu ada dua kan, ada hijab zulmani, ada hijab nurani. Hijab zulmani apa tuh? Dunia apa saja yang Allah nggak suka. Hijab zulmani itu apa? Ngikutin hawa nafsu dalam hidup,
Bergelimang apa? Bergelimang dosa, maksiat dalam hidup. Itu nggak kelihatan Allah nyetat. Asik aja dia nyari duit, main perempuan, main judi, ya, traveling sana, traveling sini. Itu yang tidak bosan-bosan saya ulang bahwa yang musibah itu penyebab orang tuh kufur itu yang pertama tuh rafahiyah. Apa? Rafahiyah. Apa itu rafahiyah? Kemewahan. Orang tuh kalau udah hidup enak, dia pikir yang lain. Yang Ronaldo, kayak Messi itu berat itu mau masuk Islam. Nah, semuanya dia punya. Hidupnya enak. Terus ngeliat orang Islam hidupnya gak enak gitu. Ya tadi ngapain saya masuk Islam kan gitu. Kalau saya nggak bertuhan aja enak. Nanti saya bertuhan malah jadi miskin papa gitu. Yang kedua adalah tabaiyah. Apa? Tabaiyah. Hukum alam yang berjalan natural. Coba. Ya kan dari kecil tahu kita bisa ngomong. Mau makan ada makanannya. Mau buang air udah ada sistem pencernaan. Rambut nggak suruh tumbuh. Waktunya mau tidur. Waktunya bangun. Itu namanya apa? Itu tabaiyah. Hidup ini berjalan natural, udah ada sistemnya. Akhirnya apa? Saya nggak percaya Tuhan. Ya, saya nggak percaya Tuhan. Kenapa? Semuanya sudah teratur. Nggak ada Tuhan. Saya nggak pernah nyembah Tuhan. Udah 30 tahun hidup enak aja. Paham ya? Hal-hal seperti ini yang disebut sebagai tawahumu wujudin ma'ah. Enggak, di masalahnya bukan di Allah, masalahnya di kitanya. Tadi tuh masalahnya bukan dunia yang nggak kelihatan, kelopak matanya nggak kebuka. Dan itu terjadi loh, nggak usah sama Allah, kita sama sesama kita itu terjadi loh. Coba aja tutup diri itu dari kelebihan orang, itu nggak kelihatan kelebihan orang tuh langsung. Nah, yang begitu ya, maka padahal ini kata beliau, ini kata Imam Ibnu Ajibah, kenapa orang tuh bisa nggak ngelihat Allah, bisa nggak yakin sama Allah? Dia bilang karena kamu mikir, nggak mau merenung dikit aja, itu tadi tuh udah terlalu nikmat dengan kemewahan, dengan kemudahan hidup. Yang kedua, hidup ini udah berjalan dengan sistemnya, sehingga akhirnya orang tuh malas mikir gitu. Sehingga orang tuh apa? Malas mikir. Dan kata beliau, yang buat orang tuh malas mikir ya hubud dunia. Sudah terlalu nyaman dengan kehidupan yang ada. Coba kalau mau mikir aja tadi itu, ya, semua berjalan secara natural, semua sudah ada sistemnya. Sekarang pertanyaan yang nyiptain sistem siapa kan gitu? Dia mau merenung dikit aja seumpama, badan sekecil Messi seumpama, dia punya ini punya itu. Ya. Kita lah semua ya, sebagai makhluk yang kecil manusia ini, coba alam semesta dibentangkan, semua alam semesta ditundukkan untuk kita. Apa yang nggak tunduk buat kita? Matahari, bulan itu bergerak buat kita, muter aja deh. Tumbuh-tumbuhan muncul, ya, oksigen dan udara. Coba kalau dibayangin, kalau kita harus nyiptain itu semua sendiri, kira-kira ada nggak kehidupan yang normal, kehidupan yang sempurna seperti sekarang? Nggak ada, benar nggak? Kita bangun, kita lahir hidung tertutup lubang, ngelihat yang lain apa? Hidupnya enak ya. Yang lain tuh hidupnya enak apa? Setiap mau nafas tuh enak, nyaman. Oh berarti saya harus apa? Harus bolongin hidung, gitu kan? Itu coba itu kan sistem yang sudah berjalan, artinya ada yang ngatur gitu.
Masa jauh-jauh lah kita ngelihat apa aja yang ada di bumi ini kan, kalau ada keteraturan berarti ada yang ngatur. Kita lihat Gontor semua rapi, bersih, disiplin. Ini siapa nih orang di belakang ini, kan gitu. Masa ini dunianya seindah ini, buminya sesempurna ini, fasilitas hidup selengkap ini, masa terus saya nggak perlu nyembah Tuhan? Orang saya nggak nyembah aja. Iya, itu memang sistem yang udah berjalan. Kenapa itu udah nggak mau mikir? Karena sudah nyaman dengan kehidupan dulu. Tapi orang yang mencari makna hidup, dia akan ketemu, masya Allah. Mau minum sudah disediakan, mau makan sudah disediakan, oksigennya disediakan, ya, biar nggak kepanasan, ya, ditumbuhkan rambut, ya. Biar kalau hujan nggak banjir nih hidung, gitu posisinya ada tepat, ya. Udah mempelajari lagi planet-planet, kenapa manusia ditaruh di bumi, kenapa tidak di Mars, kenapa tidak di Pluto, kenapa nggak di Jupiter, kenapa tidak di alam-alam yang lain. Ini kan satu sistem yang seharusnya kalau mau mikir dikit aja, masya Allah. Ada Al-Khaliqul Malik, ada pencipta yang maha merajai semuanya, Al-Mudabbir kulla syai', yang mengatur semuanya, telah mengatur. Kalau kita nggak mau mikir ke situ, kita juga mungkin nggak mikir, benar nggak? Kapan kita mikir? Pas ngaji nih, kita juga sering lupa sama Allah. Itu tadi kita ngerasa ada selain Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita nggak ditanamin Islam dari kecil juga kita malas mikir itu, karena emang berat. Emang kayak apa sih? Gimana sih hidup tuh udah rapi semuanya gitu. Itu orang akan lupa gitu. Nah, kita bersyukur sama Allah SWT sudah ditanamkan ilmu-ilmu akidah dari kecil. Tadi malam itu saya sekolah SPI, masya Allah, penting banget ternyata saya sekolah itu. Ya sekarang kan banyak Islam liberal, orang-orang Islam yang bangga sama produk Barat. Terus dia mengkritisi nilai-nilai yang ada dalam Islam. Dia bicara yang aneh-aneh tentang Islam, dan seringkali itu tentang akidah, hal-hal fundamental dalam Islam. Malam saya ngaji, ya Allah, ternyata ecek-ecek aja begitu. Ya itu seperti apa? Itu seperti innal ladzina takhadhu min Allahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana al-buyut la baitul ankabut wa kanu ya'lamun. Itu kayak ini aja, kayak laba-laba yang bikin rumah. Ya semua makannya orang kafir itu aslinya begitu, remeh-temeh. Kenapa jadi hebat? Karena kitanya lemah gitu, karena kitanya tuh gak ngerti kehebatan diri. Apa yang dimaksud? Contoh aja, kita dibilang apa? Adanya kesetaraan gender, adanya apa? Kesetaraan gender. Gak boleh laki-laki lebih unggul dari perempuan. Equality, harus ada kesamaan hak, kesamaan rasa, macam-macam. Kan bodoh kan? Kan jelas-jelas bendanya beda, kan bendanya apa? Laki perempuan, fisiknya beda, rasanya beda, benar nggak? Kok mau disamain? Nggak bisa. Itu aja dulu satu. Yang kedua kali, kalau kita yakin, ini lebih kunci lagi. Kalau kita mau ambil dasarnya tadi, namanya laki perempuan, paham nggak? Garam gula harus setara, ya nggak sama. Garam gula gitu. Nggak bisa garam harus semanis gula harus asin garam, ya nggak bisa. Namanya ini beda. Namanya aja. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita, ya ini yang lebih mendasar lagi. Kalau kita yakin sama firman Allah, walaisa dzakaru kalau enggak.
Laki-laki nggak sama sama perempuan. Paham nggak? Jadi masalah umat Islam itu, kalau dia nggak yakin sama kalimat-kalimat Tuhannya dan Rasul, itu selesai. Padahal ini yang nggak dimiliki oleh luar Islam. Ini yang diganggu sama Barat, yang diganggu sama semua orang di luar Islam. Kan sumber ilmu itu 3. Yang pertama apa? Hissi. Apa? Hissi. Hissi itu apa? Panca indera. Orang sekarang nyebutnya sebagai empiris. Segala kebenaran itu harus bisa ditemukan oleh panca indera, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa dan seterusnya. Baru yang kedua adalah akal, ya, yang berdasarkan rasio. Berdasarkan apa? Rasio. Contoh saya bilang, coba kita bilang ada yang nggak pernah lihat, jangan bilang Ka'bah. Apa yang kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar seumpama, atau kita nggak pernah menyaksikan. Contohnya apa deh? Nabi Musa lah. Apa? Atau jangan gitu, hukum rasio itu nggak gitu. Hukum rasional itu sesuatu yang nggak kita rasakan dengan panca indera, tapi kita bisa apa? Kita bisa dapati ilmu itu dengan hukum logika. Gampangnya gini aja, gampangnya gini. Antara ada dan tiada, bisa nggak itu? Ada di depan saya, tapi di waktu yang sama dia nggak ada, bisa nggak? Itu ilmu bukan? Itu ilmu yang diraih oleh logika, karena logika tuh nggak bisa dia benda itu ada terus nggak ada. Ibunya si Ade apa? Sampai saya ada ada. Ini lagi di depan saya, tapi dia juga nggak ada. Itu ibunya pusing gitu. Itu hukum akli, dan ini lebih tinggi hukum akli ini, karena dia bisa menembus sesuatu yang abstrak gitu. Itu kan nggak ada bendanya itu, tapi akal yang bisa memahami. Dan yang lebih tinggi dari itu, dan itu hanya dimiliki oleh orang Islam, itu namanya al-khabarus shadiq, berita yang benar yang datang dari Allah dan Rasul. Ini yang 3 ini cuma miliknya umat Islam. Dan 2 yang berikutnya, 2 yang sebelumnya juga itu yang paling mendetail itu orang Islam. Kita punya mantek kan, kita punya ilmu kalam dan lain sebagainya. Nah, ilmu tertinggi ini namanya al-khabarus shadiq mau dihapus sama orang Barat. Dan anehnya orang Islam iya aja lagi. Maka tadi malam tuh kesimpulannya, jadi orang itu untuk hidup perlu mencari makna. Contoh lah, kan kita tahu hidup di dunia, tahu gede, tahu lahir. Kan akhirnya mikir tuh, gue ngapain ini? Harusnya kan gitu. Contoh, tahu kamu diculik deh, atau tahu kamu bangun tidur udah pindah di hutan. Harusnya nanya, saya ngapain ada di sini kan gitu? Ngapain? Gimana saya cara bertahan hidup? Apa tujuan besar saya ada di sini kan gitu? Nah, manusia itu makin dewasa, makin tua itu dia nyari itu. Saya dulu mau kaya, udah kaya. Setelah kaya juga nggak ada apa-apa. Apa ya tujuan kaya? Apa tujuan hidup saya ini lagi di mana? Mau kemana? Kemarin di mana? Nah, orang Barat itu udah tua, udah mau meninggal dunia, udah mau mati, itu masih nyari itu. Kita Islam ikutan gitu. Bahwa dunia ini konsep-konsep yang ruwet itu nggak usah dengernya, bahasanya aja ruwet ya. Kayak ilmiah tapi sebenarnya orang bingung gitu. Ya itu tadi ngebedain laki perempuan itu nggak sama aja. Apa sekarang masih ribut kan gitu? Kan gitu. Kita mau udah jelas kawin sama laki, dia masih bagaimana caranya untuk disahkan nikah sesama jenis. Itu kan unik aja. Sehingga kalau ketemu kucing harusnya dia malu gitu. Kucing aja nyari betina gitu. Paham nggak? Mereka masih mencari nilai. Kita nilainya udah ditanam dari kecil. Lupa kalau itu adalah ilmu tertinggi. Udah kita nggak usah nyari. Udah. Untuk apa kita hidup deh? Jelas. Ibadah. Bener nggak? Jadi apa? Jadi khalifah.
Paham? Dari mana rezeki itu? Ada pencipta kita, ada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ngejalanin hidup? Ada syariat. Bagaimana nentramin hati? Ada ilmu tazkiyatun nufus. Coba. Masya Allah, ini ilmu mahal banget yang kita kadang-kadang iya ya, kadang-kadang kita terpesona juga. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita diberikan satu agama yang dari kecil kita diatur hidup rapi. Cobalah orang ya. Nah, orang untuk urusan tidur aja coba. Selain di agama Islam ada nggak jamnya? Ada. Di Islam ada nggak jam tidur? Ada. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak suka tidur sebelum Isya dan aku tidak suka ngobrol wal haditsa ba'dahu. Aku nggak suka ngobrol pada Isya. Aku nggak suka itu. Artinya tidur itu bukan sebelum Isya. Habis Isya. Dan habis Isya itu nggak ada agenda lain kecuali tidur. Bangunnya diatur nggak gitu? Qumil laila illa qalil nisfahu aw ajib. Kita kadang nggak sadar itu makanya kenapa saya itu belajar terus. Saya ingin menemukan makna-makna tertinggi dalam hidup yang itu udah dikasih sama Allah dari kita kecil. Itu udah dikasih sama umat Islam, cuma umat Islam nggak sadar, terkena propaganda pemikirannya orang-orang Barat yang mendewakan ilmu empiris tadi, semua harus kelihatan, semua harus bisa dibuktikan di dalam lab segala macam. Padahal ilmu logika juga tidak bisa di lab kan, apalagi ilmu ketuhanan. Baik. Ya, kembali. Jadi orang yang nggak bisa ketemu Allah, orang yang nggak bisa iman sama Allah, bukan karena Allahnya tertutup oleh sesuatu, dia tertutup oleh kesalahpahaman dalam dirinya. Itu tadi. Mana Allahnya nggak ada, Allahnya nggak ada. Itu yang bikin pencernaan kamu setiap ada yang masuk digiling itu siapa kan gitu. Yang bikin rambut kamu tumbuh terus itu siapa? Yang membuat gigi kamu ada remnya itu siapa? Sebenarnya sederhana. Alam semesta sebesar ini dengan segala fasilitasnya ditundukin sama manusia yang sangat kecil, yang sangat durhaka. Itu siapa kalau bukan Tuhan? Emang kita bisa nundukin gajah? Emang kita bisa nundukin onta? Itu kalau mau mikir dikit aja ya Allah. Kan para anbiya, para rasul, para aulia itu kan nangis itu, duduk di atas kuda dan dia mau iya. Maka kita di atas kuda juga diingatkan tentang Allah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci zat yang benda-benda ini ditundukkan untuk saya. Kalau nggak ditundukin Allah tuh, apalagi ngelihat yang naiknya kurus kerempeng itu kuda, ngapain menginjak itu kan gitu. Wa ma kunna lahum muqrinin. Kami enggak bisa nundukin. Insyaallah. Nah, itu logika kita kalau tidak dibangun oleh ilmu-ilmu syariat enggak kebangun. Kenapa? Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang ini pembahasan ilmu kalam, pembahasan ilmu tauhid. Tadi ya, kenapa kita merasa ada selain Allah bersama Allah? Karena kita nggak mau mikir. Itu tadi yang ngasih makan orang tua, padahal bukan. Kita lihat aja berasnya dari mana? Dari orang tua bukan kan dari tanah. Kita cari di bawah nggak ada tuh, pabrik beras di bawah nggak ada. Ngasih minum siapa? Orang tua bukan. Mikir aja dikit. Iya ya, orang tua nggak bisa ciptain air, dia cuma bisa beli air. Yang air itu udah ada, itu karena nggak mau mikir, dan nggak mau mikir itu adalah apa? Bagian dari cinta dunia yang itu membuat seseorang terhenti dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang kemarin sudah dijelaskan. Bagaimana orang itu bisa cinta dunia? Nah, ini samalah kayak anak-anak kan. Dia bukan cinta sayang sama orang tuanya, dia sayang sama pemberian orang tuanya, kan gitu. Dikasih makanan semua. Kebagian.
Enggak, ini kan punya aku, kan lucu itu. Harusnya dia jangan menyayangi apa? Menyayangi pemberian, menyayangi yang memberi. Ya kata beliau, hikmah orang tuh bisa cinta dunia, padahal dunia itu adalah fasilitas yang Allah kasih. Itulah namanya zuhurul qahriyah. Di situ adanya apa? Program Allah memaksa seseorang pada apa yang Allah mau. Itu kan aslinya nggak masuk akal. Allah yang maha sempurna, dia yang memberikan fasilitas maha sempurna. Harusnya orang itu jatuh hati. Ya gampangnya lah kita kekasih, ya. Kita memberikan sesuatu kepada kekasih kita. Ya, kasih ini, kasih emas, kasih. Terus malah cinta sama itu. Kalau cinta sama ini, ininya pergi. Ya, kekasihnya pergi kan nggak datang lagi tuh, emasnya nggak datang, rumahnya nggak datang. Itu kan aneh itu. Nah kata beliau hikmah ada orang yang cinta dunia itu, orang kok bisa cinta dunia padahal harusnya dia mencintai pemilik dunia, mencintai pemberi fasilitas itu. Itulah bentuk sifat qaharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya nggak nyambung gitu. Kita lah yang udah dewasa contoh. Kita yang udah dewasa gitu. Ya. Umpama nih Pak Haji Asep udah baik banget sama kita. Itu kan sosok Pak Haji Asepnya yang nggak bisa hilang. Pemberian Haji Asepnya seumpama apa? Seumpama kita dikasih keripik singkong, Masya Allah, kan nggak gitu. Yang kita jaga apa ininya kan gitu. Nah, kok bisa kita cinta sama ininya? Itu namanya kita tuh nggak mikir. Kenapa nggak mikir? Karena udah duluan jatuh hati sama yang ini. Nah ini dianggap sebagai nggak masuk akal. Nah hal-hal yang tidak masuk akal terjadi itu bukti bahwa Allah itu Al-Qahhar. Dialah yang maha memaksa seseorang untuk melakukan apa yang sebenarnya nggak masuk akal. Nah, di antara bentuk kemahakuasaan Allah, kemaha memaksanya Allah adalah dia bisa terhijab padahal tidak ada hijab. Itu kan aneh. Dia bisa terhijab, dia bisa terhalang tanpa ada penghalang. Coba itu nggak kebayang kan? Dan dia bisa menutup cahayanya yang maha terang benderang itu dengan tanpa adanya awan. Ya apa coba? Bagi orang kafir itu untuk menjauh dari Allah nggak ada. Udaranya dari Allah, jantungnya memompa, Allah yang menggerakkan. Rambutnya tumbuh, Allah yang. Anaknya bisa hidup di dalam rahim, bisa hidup di dalam perutnya. Tumbuh rambut, muncul hidung itu kan jelas sekali itu. Kok bisa ada sebagian orang menganggap itu nggak jelas sebagai tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah sifat qaharnya Allah. Dia bisa bersembunyi tanpa ada tempat bersembunyi, dia bisa menutup dirinya dengan tanpa ada yang menutup. Itulah makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib 17 kali kita doa minta hidayah agar kejelasan Allah di dalam keberlangsungan hidup kita ini tidak pernah lepas dari dalam diri kita. Dan sekali lagi kita bersyukur sama Allah. Kita nggak kebayang juga, ya. Nggak usah orang kafir mau mikir, orang Islam mereka nggak mikir kok. Kita nggak kebayang kalau kita lahir di Amerika, kita nggak kebayang kalau kita lahir di Israel, nggak kebayang kita. Mau mikir tentang Tuhan tuh nggak kebayang. Sekali lagi jangankan orang di sana, kita di sini udah dikasih ilmu agama, dikasih nikmat bisa pesantren, itu aja nggak mikir kadang-kadang kalau nggak baca kitab-kitab seperti ini. Iya ya, bahkan sesekali kita juga minder, bahkan sesekali kita kufur nikmat dari segala nikmat-nikmat yang besar yang Allah kasih. Padahal nikmat-nikmat itu tidak Allah berikan kepada orang-orang sembarangan. Kita mesti bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus fokus pada Dia yang memberikan kita segala-galanya. Syukuri ya punya Islam yang tadi yang saya bilang itu. Orang di luar masih nyari makna, kita dari kecil udah tahu. Masih nyari Tuhan. Ya benar gak? Lihat pohon jangan-jangan ini, lihat ini. Enggak, kita udah langsung Allah